Halo guys, kembali lagi bersama saya Jonathan Nikos Tanjung. Saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi kali ini saya akan ngebahas lagi nih tentang COVID-19. Dimana kalau kalian tahu bahwa di suatu provinsi di Indonesia, tepatnya di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, itu ada salah satu BUMN, PT Kimia Farma Diagnostika, yang kayaknya bikin kaget deh, karena dia melakukan oknumnya melakukan beberapa hal yang tidak sepatutnya dan seharusnya dilakukan. Itu adalah penggunaan atau pendaur ulangan penggunaan kembali alat swab antigen bekas. Dan langsung dikatakan oleh Direktur Utama dari PT Kimia Farma Diagnostika, Pak Adil, bahwa yang sangat disayangkan adalah sebenarnya dari 5 oknum ini, beberapa diantaranya merupakan orang yang memiliki tanggung jawab atau cakupan wilayah yang cukup luas, lebih dari satu provinsi. Kalau bisa dibilang itu ya kayak CEO di daerah tersebut lah dari untuk PT Kimia Farma Diagnostikanya. Dan yang sangat disayangkan adalah padahal sudah dilakukan pelatihan tentunya, etika dalam melakukan swab, etika dalam melakukan penjualan obat apa segala. Cuman yang sangat disayangkan yaitu tadi, kita tidak tahu motif di belakang dari oknum tersebut apa ya, tapi yang jelas dan yang pasti adalah yang sangat disayangkan bahwa perkataan pertama dari PT Kimia Farma Diagnostika setelah mendengar berita tersebut, ia mengatakan tidak akan meminta maaf karena dia akan meminta polisi untuk menelusurinya. Itu tidak salah, itu sah-sah saja untuk dikatakan oleh Direktur Utama atau PR-nya. Namun yang sangat disayangkan di sini adalah kita mengambil dari sisi citra perusahaannya tersebut. Tentunya citra perusahaannya tersebut akan mengalami penurunan secara tidak langsung. Karena yang kita ketahui, teori citra dari Frank Jeffkins yang mengatakan bahwa citra itu merupakan suatu kesan dari beberapa orang atau individu berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Nah, kalau pengalamannya saja sudah buruk mengenai PT Kimia Farma, padahal yang melakukannya adalah oknum-oknum tertentu, tetapi kita lihat bahwa itu adalah salah satu, kalau menurut saya, itu salah satu gambling dari PT Kimia Farma. Di satu sisi ia tahu bahwa bukan kimia farmanya yang salah, tapi oknumnya. Tapi di satu sisi lagi kita berpikir oknum tersebut yang membawahi atau yang menaunginya adalah Kimia Farma sendiri. Nah, secara tidak langsung, kalau oknum tersebut melakukan kesalahan, otomatis siapa yang akan bertanggung jawab akan kesalahan tersebut? Betul, oknum tersebut. Namun, kalau oknum tersebut berada dalam suatu organisasi, tentunya organisasi tersebut pasti juga akan meminta maaf. Karena itu sebagai tanda bahwa ya, saya mengakui kesalahan saya lalai dalam melakukan pengawasan terhadap beberapa orang ini atau melakukan pengawasan di daerah-daerah tertentu. Hal yang menjadi perhatian berikutnya adalah ketika Kimia Farma, Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika ini diwawancarai kembali oleh CNN Indonesia, ia mengatakan saya pertama-tama minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya merasa bersalah, saya bertanggung jawab dengan oknum tersebut. It's a good thing, bagus, itu tidak salah. Cuma yang sangat disayangkan adalah seakan-akan dia menaruh egonya lebih tinggi daripada apa yang harusnya ia pentingkan terlebih dahulu, yaitu citra dari perusahaan Kimia Farma tersebut. Dan komentar netizen Indonesia ya kita tahulah, tetap saja walaupun dia sudah meminta maaf, tapi karena di awal ia menaruh standarnya, dia menaruh egonya di atas dari apa yang seharusnya ia lakukan,
tetap akan melakukan hate speech, tetap akan melakukan hal-hal yang istilahnya tidak akan memaafkan gitu loh, karena masyarakat sudah dikecewakan dalam artian bukan hanya penggunaan alat swab rapid antigen bekas, tapi juga pengambilan keputusan dari Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika. Nah, yang kemudian yang cukup disayangkan lagi adalah kalau melihat dari sisi masyarakatnya. Maksud saya kalau melihat dari sisi oknumnya, kita memang tidak tahu apa yang menjadi motif dibalik ia melakukan hal tersebut. Padahal jabatannya cukup tinggi loh, bisnis manager. Jadi bisnis manager ini mengapalagi kepala-kepala outlet lagi yang ada di sebuah provinsi atau daerah, dan cakupan bisnis manager dari dia itu luas. CEO-nya dari Kimia Farma, CEO di daerah luas. Kalau menurut saya untuk pendapatan ekonomi, untuk ya gaji tentu akan besar lah, namun kita tidak tahu kenapa jadi melakukan daur ulang tersebut. Namun coba kita berpikir lebih jauh, kalau tidak hanya membahas masalah ekonomi, kita berpikir lebih jauh mengapa ia menggunakan alat swab antigen yang bekas. Yang pertama adalah kalau menurut saya itu merupakan kesalahan juga dari PT Kimia Farma. Bisa saja alat swab antigen yang barunya lama tersedianya belum tersedia, sedangkan orang perlu terus, mau terus nih, orang membeludak ingin melakukan swab. Pertama. Yang kedua, bisa saja ia malas melakukan pergantian atau penggantian tersebut. Mungkin kalian berkata nggak mungkin lah malas, orang dia tinggal nyuruh orang ambil apa segala stok tersedia. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam sana. Nah, jadi tapi yang ketiga ini merupakan ujung dari atau kesimpulan dari yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu keuntungan lebih. Berbicara masalah uang, itu tidak akan pernah ada habis dan cukupnya. Sama halnya dengan kita berpikir bahwa kita memiliki uang 50.000, kita akan merasa cukup satu hari. Tapi ternyata ketika kita memiliki uang 50.000, kita akan kekurangan. Kita akan merasa kayaknya 100.000 deh cukup. Nah, hal itu akan terus berlanjut. Sama seperti PT Kimia Farma tadi, oknum dari yang melakukan tersebut. Terlepas dari uang tersebut juga tentunya ada faktor-faktor lain, yaitu dari segi adab, etika, kemanusiaan yang saya pikir sudah dibutakan dengan uang. Bagaimana mungkin seorang yang berilmu tinggi, seorang yang memiliki kapabilitas yang tinggi, bertindak selayaknya bukan manusia, bertindak selayaknya dia hanya melakukan seperti binatang, dan itu bukan hal yang benar. Nah, namun yang saya cukup apresiasi adalah tindakan dari PT Kimia Farma Diagnostika. Manajemennya langsung melakukan sanksi berat, yaitu berupa pemecatan, dan juga langsung minta maaf secara live di TV. Walaupun tetap netizen melakukan hujatan, but it's a good thing. Itu langkah yang memang seharusnya diambil oleh public relationnya, oleh PT Kimia Farma Diagnostika. Nah guys, jadi gitu tuh tentang alat swab antigen bekas yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Diagnostika. Semoga kita terjauhi dari hal-hal tersebut. Terima kasih juga buat Bapak Hari selaku dosen saya di manajemen PR, dan juga terima kasih buat Bapak Sarwani, dosen saya juga, karena setidaknya tugas seperti ini membuat saya kembali produktif dan kembali berpikir mengenai apa saja yang terjadi di Indonesia. Oke, itu saja mungkin dari saya, cukup, dan see you.